Halo Sobat Talk In, selamat datang di episode terbaru podcast Talking Industri yang dipersembahkan oleh AIUEO Communication. Di sini kita membahas tren, tantangan, dan transformasi dalam industri yang terus berkembang. Hari ini kita akan membahas topik menarik tentang LNG, investasi, dan keberlanjutan bersama narasumber kita Pak Daniel Purba selaku Chairman PT Badak NGL. Wawasan dan pengalaman beliau telah memberikan kita gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana energi di Indonesia dapat menjadi motor penggerak transformasi energi menuju masa depan berkelanjutan. Nah, siapkan diri Anda untuk percakapan yang inspiratif dan penuh wawasan ini. Yuk kita mulai. Halo Pak Daniel, terima kasih udah datang di Talk In. Terima kasih sudah diundang. Iya, habis dari Sorong. Capek banget Habis nih. Indonesia Timur. Ya oke. Jadi gini ya teman-teman, Pak Daniel ini sebagai chairman di Badak NGL ya Pak ya. Ya. Gitu. Mungkin sebagai gambaran awal nih Pak bisa diceritakan sedikit nggak sih Pak perjalanan karir Bapak hingga menjadi chairman di PT Badak NGL dan bagaimana pengalaman tersebut membentuk pandangan Bapak terhadap industri LNG ya gitu, dan peranan utama Bapak di Badak NGL ini dalam industri LNG di Indonesia tuh seperti apa dan kontribusinya terhadap ekonomi nasional tuh kayak gimana sih Pak? Oke, wow. Pertanyaannya luas banget ya. Karir saya dalam bergelut ya di dunia energi itu sebetulnya sebelum saya ditugaskan di PT Badak ini, itu saya berkarir di Pertamina selama 32 tahun. Wow. Ya, 32 tahun. Most of the time di dalam penugasan saya di Pertamina itu berkecimpung di dunia perdagangan internasional, ya, import, export, market. Kemudian part of it itu saya juga pernah ya kurang lebih 5-7 tahun itu di dunia gas, ya, di kegiatan gas dan juga LNG. Terakhir sebelum saya pensiun itu saya ditugaskan untuk mengurusi portofolio bisnis. Jadi dalam kaitan dengan strategi perusahaan gitu ya dalam menyikapi era transisi energi ya yang secara global itu sudah menjadi tuntutan gitu. Nah, ketika saya selesai tugas pensiun ya di 2023, kemudian Pertamina memberi kepercayaan saya untuk menjadi komisaris utama dan komisaris independen di salah satu cucu perusahaan Pertamina yaitu di PT Badak. Saya kira one of the reason karena dulu saya sempat juga menjadi director dan COO di perusahaan tersebut. Jadi dan juga sebelumnya juga saya banyak berkecimpung berkarir dalam kegiatan seputar LNG, baik LNG operasional, pengapalan, dan juga termasuk penjualan LNG, yang melakukan negosiasi dengan para pembeli. Nah, itulah mungkin salah satu yang membuat manajemen Pertamina saat itu menugaskan saya di PT Badak NGL. Jadi perjalanan karir saya sebetulnya ya menggeluti semua hal ya, oil, gas, LNG, termasuk juga renewable. Karena terakhir kan saya pegang portofolio bisnis Pertamina secara keseluruhan, termasuk yang non-core. Ya, jadi cukup bergelut lah dengan dunia energi, tidak hanya oil and gas. Gitu. Oke. Ya. Lalu Pak, kalau melihat LNG dan masa depan energi kita nih Pak, ini Bapak melihatnya posisi LNG ini sebagai bagian dari transisi energi di Indonesia dan global itu seperti apa Pak? Kita melihat fokus di Indonesia dulu gitu ya. Dalam dunia global LNG, Indonesia itu dikenal sebagai salah satu pionir ya di dalam bisnis LNG.
Jadi ketika bisnis LNG itu mulai diinisiasi dan muncul di tahun 70-an gitu ya di beberapa negara dan salah satunya Indonesia itu jadi one of the pioneer in LNG business global. Dan di beberapa tahun ya di era tahun 80-an ya Indonesia itu pernah menjadi the largest exporter LNG in the world. Gitu. Jadi kita sangat disegani dan diakui gitu ya dalam percaturan bisnis LNG global gitu. Itu dulu ya in the past tahun 80-an. Kemudian terjadilah penemuan-penemuan gas dan bertambahlah kilang-kilang LNG, tapi juga di sisi lain bisnis LNG dunia juga berkembang gitu. Nah sehingga ya di Qatar, di Australia gitu ya dan belakangan di Amerika gitu. Jadi nah dalam konteks percaturan di LNG internasional Indonesia ini diakui lah gitu ya peranannya dalam membentuk pasar gitu. Hanya saja belakangan memang kita sudah jauh berkurang ya dan udah banyak diserap di dalam negeri. Nah ke depan nah kita ketahui sama-sama bahwa banyak discovery gas yang sizable, yang cukup besar, yang ditemukan dalam 5 tahun terakhir. Ya bahkan juga sebelumnya gitu ya, seperti contoh misalnya Natuna. Nah ini size-wise ini cukup besar. Namun sayangnya, lokasi dari cadangan gas yang ditemukan ini itu jauh dari pasar, dari konsumen. Ya, konsumen terbesar, saya kira 70%, hampir 80% konsumen gas itu ada di Pulau Jawa. Nah, gas yang ditemukan ini ada di utara Sumatera, gitu ya, ada di Kalimantan. Gitu dan juga di Natuna gitu ya, udah di Masela. Nah ini kan menjadi apa ya tantangan sendiri ya gitu ya untuk kita bisa monetize. Nah yang kedua itu cadangan gas yang baru ditemukan ini lokasinya di offshore. Jadi it's not a cheap gas anymore gitu ya, di deep sea. Di offshore gitu ya, ini is an expensive gas gitu. Jadi yang dulu kita menikmati gasnya itu ya ada onshore offshore gitu ya, tapi banyak juga yang onshore dan murah gitu ya. Nah sekarang era yang sekarang ini sudah berubah gitu. Ini realita yang kita mesti sikapi lah kalau saya lihat ya. Cadangannya besar, energinya bersih, gitu ya. Kita juga butuh energi, apalagi sekarang kita mencanangkan swasembada energi, gitu ya. Ini kalau saya melihatnya is very strategic resources ya buat Indonesia. Untuk bisa mengelola ini sehingga bisa kita manfaatkan gitu ya untuk pembangunan, untuk masyarakat dan sebagainya. Jadi karena dia lokasinya jauh dari market dan lokasinya di offshore, salah satu moda monetisasinya itu memang harus dalam bentuk LNG supaya bisa ditransport ke darat gitu ya. Kalau lokasinya dekat dengan darat mungkin dengan pipa gas cukup, nggak perlu di liquefied gasnya. Nah ini karena lokasinya jauh harus ditransport. The most economic ways adalah dalam bentuk liquid gas. Lalu gitu. Adakah langkah strategis Pak dari yang diambil oleh PT Badak ya untuk menghadapi fluktuasi pasokan gas dan kebutuhan energi besi ini? Nah kalau dalam hal ini PT Badak ketika struktur bisnis LNG itu di-develop ya di tahun 70-an, ini role dari PT Badak ini itu sebagai operator dan maintenance pabrik LNG gitu. Jadi
O&M company lah gitu ya, dan di-establish waktu itu skema hulu ya, bagian dari production sharing contract ya, itu dia ini statusnya non-profit entity gitu. Jadi semua cost-nya ini adalah masuk dalam cost upstream, di recovery, cost recovery gitu, sehingga company wise ini memang sudah di set waktu itu ya, itu sebagai non-profit company gitu. Memang belakangan ada undang-undang PT, maka PT itu harus profit company ya gitu ya. Nah tapi itulah struktur bisnis LNG ketika bisnis LNG Indonesia ini dimulai dulunya gitu. Nah dulu itu bisnis LNG itu tidak hanya di Indonesia ya, di negara-negara lain. Itu hanya bisa jalan waktu itu boleh dikatakan sistemnya tertutup end-to-end-nya gitu. Jadi dari produsen sampai ke konsumen itu semua saling mengikat satu sama lain gitu. Jangka panjang gitu. Jadi itulah yang harus dilakukan saat itu gitu ya. Jadi komitmen produksi gasnya itu sama dengan komitmen dengan pembeli gasnya dalam waktu yang bersamaan, karena dia nggak bisa diproduksi terus disimpan ditunggu pembeli datang gitu. Jadi itu udah komit sebagai satu kesatuan gitu ya, yang namanya dulu kita kasih istilah itu LNG value chain gitu. Jadi mulai dari produsen, liquefaction, transporter, kapal gitu ya, sampai receiving terminal, sampai buyer gitu ya. Buyernya itu ada power plant, ada juga city gas gitu. Nah itu satu kesatuan tuh. Jadi anything happen di produsen itu akan berdampak ke konsumen. Anything happen di konsumen, produsennya juga harus adjust. Anything happen di pabrik, liquefaction plant-nya, produsen dan konsumen harus tahu. Gitu. Anything happen di transporter, di kapal, tanker, itu pabrik, produsen gas dan konsumen gasnya harus tahu. Jadi itu seperti satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Gitu. Jadi kontraknya juga jangka panjang ya, 20 tahun. Gitu. Itu memang ya karena dulu bisnisnya juga di-establish masih baru gitu ya, jadi financingnya juga menginginkan ada security gitu ya. Yang memfinance upstream harus ada security yang beli gitu ya, supaya pendanaannya bisa dikembalikan kan gitu ya. Nah yang konsumen pun mereka waktu membangun power plant gitu ya, dia juga memastikan bahwa jangan aja sampai power plantnya udah jadi gasnya nggak keluar kan gitu ya. Jadi itu juga timbal balik. Jadi ini semuanya terikat nih jangka panjang. Jadi DNA-nya bisnis LNG itu is a long term commitment. Gitu. Itu udah DNA-nya begitu. Gitu. Jadi kalau tidak bisa istilahnya comply dengan DNA-nya tersebut, ya jangan berbisnis LNG. Lalu gitu. Apakah ada rencana revitalisasi dari kilang LNG gitu Pak? Oh iya. Untuk masa depan perusahaan ini. Nah sekarang ini kan di Indonesia ini udah ada beberapa kilang LNG ya. Ada di Bontang, di Arun udah tutup, dulu juga cukup besar. Kemudian ada di Papua ya, di BP Tangguh, kemudian ada di Donggi Senoro, kemudian ada lagi satu di ya nggak terlalu besar lah gitu ya. Jadi udah mulai berkembang. Nah pabrik LNG, ya, LNG liquefaction plant itu ya hanya beroperasi kalau ada gasnya, gitu ya. Ya, Arun tutup karena gasnya habis, gitu ya. Nah Badak ini, LNG Badak ini gasnya juga declining. Dulu ketika puncak-puncaknya itu kita istilahnya itu ada 8 train ya, ada 8 pabrik gitu. Nah jadi bangunnya juga dulu bertahap. Jadi ketemu gas, bangun 2 train, ketemu lagi gasnya tambah lagi gitu ya, sampai waktu itu 8 train. Nah, tapi setelah itu puncaknya kemudian gasnya declining ya, natural decline. Nah itu berkurang tuh trainnya gitu. Sampai sekarang ini kita hanya mengoperasikan 3 dari 8.
Oh, gitu. Yang kita operasikan basically yang running itu hanya 2, 1 standby, gitu ya. Jadi in case ada kerusakan, ya ada yang standby bisa tetap beroperasi. Jadi sekarang ini yang boleh dikatakan aktif itu hanya 3. Yang lainnya kemana yang 5-nya gitu ya, sudah ada yang di mothball, istilahnya udah nggak bisa diapa-apain lagi, tapi ada juga yang masih kita maintain. Nah ini yang nanti kita mau reaktivasi. Ini dalam rangka adanya penemuan gas di Selat Mahakam, gitu ya, di Iskals itu yang ada penemuan gas oleh Eni ya, perusahaan dari Italia, ya menemukan ada discovery gas. Nah untuk memproduksi gasnya ini kita mesti running 4 train, gitu. Jadi sekarang 3 udah dalam kondisi aktif, kita akan mereaktivasi 1 train. Gitu. Nah, ini yang kita lakukan, gitu ya. Dari hitungan, memang ada juga perkiraan dan harapan lah, gitu ya. Akan ada lagi new discovery in the future. Tapi ya sementara ini yang ready, gitu ya, to be committed itu hanya membutuhkan 4 train. Jadi kita sekarang dalam proses untuk mereaktivasi 1 train. Tapi itu cukup Pak untuk cadangan kita? Untuk nasional. memonetisasi gas yang ada di Kalimantan Timur itu cukup, gitu. Nah, kan kita juga ada gas di Masela, ya kan, ada juga di Natuna, ada lagi di Papua itu ada di Bintuni dan juga ada di Genting, gitu ya. Kalau yang Bintuni ya sudah ada pabrik LNG-nya, itu udah nambah kemarin jadi 3 train, gitu ya. Yang di Arun kan ada juga temuan tuh di Sumatera Utara, yang di utara Aceh ada penemuan gas. Nah ini lagi di stagingnya itu sedang lakukan feasibility study. Mereka masih juga melakukan adanya eksplorasi ya, tambahan untuk memastikan datanya. Kalau yang di Dongge Senoro ya sebetulnya gasnya udah decline, tapi ada lagi penemuan baru, jadi masih bisa lanjut terus tuh kilangnya. Nah, jadi ke depan itu kita mengantisipasi dalam 3 tahun ke depan ya, gitu, reaktivasi tambahan 1 train di Bantang, kemudian Masela, gitu ya, dan juga kemungkinan mungkin further another 10-20 years itu di Natuna, gitu. Ya, jadi ke depan ini karena kita Indonesia ini penemuan cadangan migasnya itu yang ketemu gas, gitu ya. Ya, jadi gas inilah sekarang yang akan menjadi motor penggerak dan sumber energi strategis buat Indonesia. Kalau saya bilang sih, ya kan sekarang masih tadi ya, mungkin in the next 3 to 20 years itu eranya gas / LNG, gitu. Ya, lepas daripada dinamika lainnya ya, ini ada aspek-aspek lainnya nanti mungkin kita akan bahas di situ. Jadi era sebelum kita menjelang Indonesia emas, gitu ya. 2045 itu kan berarti another 20 years. Itu adalah eranya gas dan LNG, gitu. Yang kita punya resources yang kalau saya melihat itu is critical resources for Indonesia that we have to monetizing it, gitu. Di era transisi energi global ya, gitu kan. Secara global kan energi itu kan ingin bertransisi dari fosil ke non fosil kan, intinya gitu, gitu. Jadi sebelum momentum energi fosil ini kehilangan momentumnya, we have to work very fast, gitu. Unless we lose the momentum, by then yang sekarang resourcesnya itu sebetulnya very valuable, nah itu begitu hilang momentumnya itu udah nggak ada nilainya lagi, gitu. Inilah tantangan yang saya lihat dalam 5-10 tahun ke depan. Berarti untuk
kalau kita berbicara investasi di industri energi yang tadi selalu menjadi tantangan utama ya Pak dalam menarik investasi di sektor LNG di tengah dinamika pasar energi global. Iya. Gitu. Lalu bagaimana strategi investasi dari PT Badak ini dalam memastikan keberlanjutan operasionalnya nih Pak dalam ekspansi bisnis? Ya, role-nya PT Badak dalam value chain tadi LNG itu adalah dalam konteks liquefaction, gitu. Jadi dalam pencairannya. Jadi disitulah kita yang punya pengalaman, ya, punya human resources yang kuat di situ. Nah, disitulah core value dari PT Badak ini dalam kaitan dengan mengoperasikan, tidak hanya saja mengoperasikan ya, tapi juga kita ngerti mulai dari tahapan desainnya sampai operasionalnya gitu. Sebetulnya PT Badak ini sudah berkecimpung di dunia global LNG bisnis ya. Kita sudah beberapa LNG plant itu menggunakan resources PT Badak gitu ya untuk mereka commissioning pabrik-pabrik LNG yang baru dibangun gitu ya, di dalam maupun di luar negeri. Jadi kontribusi PT Badak ini tidak hanya di Indonesia tetapi juga sudah mengglobal gitu ya. Dan juga banyak tenaga-tenaga operator dari luar gitu ya yang mereka meminta PT Badak memberikan pelatihan gitu ya untuk tenaga-tenaga operator mereka gitu. Jadi mereka datang kirim orangnya di PT Badak ya beberapa bulan, kita training dan mereka kembali. Jadi disitulah peranan pentingnya PT Badak ini gitu. Jadi kedepannya seperti apa? Jadi kita punya pengalaman mengoperasikan LNG, merawat LNG, pabrik LNG ya gitu ya, pengapalannya. Nah disitulah kita berkontribusi gitu. Nah ya sekarang terakhir sih kita kemarin udah ikut juga membantu commissioning dari LNG yang ada di Tangguh gitu ya. Nah mungkin ke depan Masela akan berjalan ya. Sekarang pun PT Badak sudah membantu induknya PHE ya, Pertamina Hulu Energy sebagai salah satu equity holder di Project Masela ya bersama Petronas dan Inpex. Nah kita PT Badak melalui shareholder kita PHE itu juga sudah menempatkan orang-orang kita yang berpengalaman untuk membangun proyek Masela ini gitu. Jadi ya saya kira ke depan kita juga banyak membantu gitu ya, yang sekarang juga sudah berjalan. Itu ada pabrik ya, perusahaan tambang yang mereka menggunakan LNG sebagai bahan bakar untuk power plant-nya mereka. Nah kita juga membantu mereka dalam mengoperasikan floating storage-nya. Jadi anything relates to LNG, PT Badak ini sudah 50 tahun gitu berkecimpung dan diakui oleh dunia internasional ya, dari sisi kemampuan kita, kapasitas kita, efisiensi yang kita kerjakan gitu ya. Jadi kalau dari sisi kualitas gitu, reputasi gitu, PT Badak ini in the top rank of the LNG liquefaction operators. Oke, kita lanjut ya Pak ya. Jadi memang adanya peluang kolaborasi antara PT Badak dengan sektor swasta maupun pemerintah tuh diperlukan ya Pak untuk memperkuat ekosistem energi di Indonesia gitu ya Pak ya. Lalu kalau untuk keberlanjutan dan teknologi nih Pak, bagaimana PT Badak ini memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasionalnya dan mengurangi dampak lingkungan misalnya? Ya, teknologi proses LNG itu berkembang from time to time gitu ya. Jadi dalam 50 tahun terakhir ini itu perkembangan teknologinya luar biasa gitu.
dari satu train yang tadinya hanya bisa memproduksi 2 juta ton gitu ya, kemudian berkembang satu train bisa sampai 3 juta, 4 juta, 5 juta sampai 7 juta ton satu train. Jadi teknologi itu berkembang luar biasa ya. Makin besar size-nya, ini memang challenge-nya itu adalah energi efisiensi. Gitu ya. Sebenarnya karena LNG ini kan sebetulnya merubah wujud gas. Gitu ya, dari wujud gas menjadi cair kan gitu ya. Jadi sehingga ada energi yang dibutuhkan. Less energy required to liquefy the gas to become LNG, itu less efficient. Gitu. Jadi ada rasio LNG to gas ratio gitu ya. Nah ini yang PT Badak sudah kerjakan. Gitu. Dari survei-survei lembaga internasional in terms of operation cost gitu ya, PT Badak itu one of the lowest gitu. Itu assessment yang dilakukan oleh lembaga internasional yang mereka mengassess pabrik-pabrik LNG di seluruh dunia gitu. In terms of operating cost, in terms of energy efficiency. Memang belakangan ini ya dengan penurunan produksi gas gitu ya, sehingga ini memang berdampak kepada energi efisiensinya gitu. Tapi apakah ini bisa diimprove? Bisa gitu ya. Kalau nanti ada penemuan gas yang cukup sizable untuk kita invest, sehingga investasi baru itu cukup justified gitu ya, karena kita bisa menurunkan efisiensi, we can produce more LNG dari size gas feed yang sama gitu. Nah, penambahan produksi LNG ini kan itu yang diharapkan menjadi untuk pengembalian new investment. Nah, itu sudah kita lakukan di Badak juga. Ya tentunya yang kecil-kecil untuk utilities atau power untuk komunitas gitu ya, dan juga equipment yang tidak kritikal, ini kita udah membangun PLTS di Bontang, ya masih kecil gitu ya. Tapi at least ya kita sudah memberdayakan itu gitu. Ke depan dalam nanti kita akan melakukan reaktivasi gitu ya, kita juga merencanakan untuk meningkatkan energi efisiensi gitu, karena itu at the end tentunya juga mengurangi biaya cost recovery gitu ya, akan bermanfaat lah ya buat investor dan juga buat pemerintah. Untuk masyarakat lokal gimana Pak dukungannya untuk keberlanjutannya lingkungan? Kalau untuk masyarakat lokal kita banyak melalui CSR sih yang kita lakukan ya, membantu nelayan karena kita ada di daerah pesisir kan gitu ya. Jadi kita membantu beberapa usaha-usaha yang dilakukan oleh para nelayan ya, untuk mereka bisa memiliki equipment yang bisa dibikin sendiri gitu ya. Kemudian untuk mereka bisa menangkap ikan lebih lama gitu ya, sehingga tangkapannya lebih banyak. Di sekitar itu juga kita memanfaatkan mereuse gitu ya, yang quote-unquote limbah gitu ya, itu menjadi peralatan-peralatan yang bisa digunakan oleh para nelayan dan juga masyarakat gitu. Ya itu sih kurang lebih. Lalu terkait isu terbaru nih Pak ya, kan kalau nggak salah nih yang saya sempat baca sudah disetujui ya Pak proses proyek ekspansi gas senilai $7 miliar ya oleh BP dan juga mitranya di wilayah Papua gitu ya, yang mencakup pengembangan lapangan gas Ubadari ya Pak ya, dan penerapan teknologi penangkapan karbon. Nah, bagaimana PT Badak melihat peran teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon dalam operasionalnya untuk meningkatkan produksi sekaligus mengurangi emisi nih Pak? Oke. Jadi itu proyek yang udah di-sanction ya, investasinya ditangguh ya di Ubadari. Jadi itu sebetulnya proyek CCUS. Jadi karbonnya, CO2-nya di-capture, kemudian di-utilize untuk meningkatkan produksi. Gitu. Jadi itu bagian dari
enhanced gas recovery. Nah di PT Badak di kilang LNG itu kita dalam membersihkan gas sebelum kita cairkan, salah satu impurity yang kita bersihkan itu adalah CO2. Jadi capturing CO2 itu sudah dikerjakan sejak pabrik LNG ini beroperasi 40 tahun yang lalu, gitu ya. Jadi in terms of capturing technology and application, gitu, ini sudah dilakukan, gitu. Nah sekarang ini berkembang CO2 ini bisa diutilize, gitu ya, atau di storage langsung. Tapi sekarang ini bisa diutilize. Bisa diutilize itu basically satu untuk meningkatkan produksi gas, jadi dia balik lagi ke upstream, ya, atau dia diproses ke sekarang mungkin istilahnya hilirisasi, jadi untuk membentuk produk-produk gitu dari CO2 ini, gitu ya, yang nanti ini bisa digunakan di industri. Jadi nah ini yang sekarang ini kita sedang berproses ya, melakukan studi bersama, karena in terms of cost, capturing cost-nya itu sudah tidak ada lagi karena sudah dilakukan, gitu ya. Sekarang tinggal utilisasi cost-nya dan juga produksi menjadi finish product-nya. Jadi udah setengah jalan sih sebetulnya. Ya ini mudah-mudahan dalam tahun inilah, saya kira mudah-mudahan ini studinya udah bisa selesai, dan pemanfaatan CO2 ini bisa kita eksekusi di tahun depan. Ya, either kita inject, ya, untuk enhanced gas recovery, gitu ya, atau kita proses untuk memproduksikan produk-produk turunannya. Oh gitu. Lalu terkait mengingat rencana Indonesia nih Pak untuk menunda ekspor beberapa kargo LNG ya, demi memenuhi permintaan energi domestik yang cukup meningkat. Nah, bagaimana strategi PT Badak dalam menyeimbangkan antara kebutuhan pasar domestik dan juga komitmen ekspor nih? Ya, gitu. Nah dalam role PT Badak itu sebagai operator pabrik, gitu ya, kita tidak punya kontribusi di situ, gitu ya, karena kita segmen ruang gerak kita itu hanya memproduksikan LNG, gitu. Tapi komersialisasinya itu memang menjadi domain dari pemerintah dan juga produser, gas produser. Jadi, nah yang tadi disampaikan itu memang dalam perkembangan supply demand energi Indonesia itu kita berhadapan dengan kondisi di mana produksi gas pipa kita berkurang, ya, untuk yang selama ini dikonsum oleh industri, pupuk dan juga power, gitu ya, itu menurun, gitu ya. Nah, di sisi lain demand juga meningkat, gitu ya, dari industri, pupuk segala macam, semen, gitu ya, ini meningkat. Nah, disitulah terjadi gap, gitu ya. Nah, sekarang ini seperti tadi saya cerita bahwa ketika proyek LNG itu dimulai, itu sudah ada komitmen antara produser dan konsumen. Dalam hal ini ketika 20 tahun yang lalu atau 15-20 tahun lalu proyek ini diinisiasi, itu most of it itu diekspor, gitu. Karena yang bisa memberikan komitmen jangka panjang adalah reputable company overseas, gitu. Sehingga ini sudah committed, gitu ya. Nah, tantangan kita sekarang adalah we have commitment with the LNG buyers, di mana mereka itu dulu yang membantu FID, ya, Final Investment Decision to Project ini. Nah, sekarang kita diharapkan kita kekurangan, gitu. Jadi
Di sinilah dibutuhkan dialog lah yang harus dilakukan gitu ya antara produser Indonesia tentunya disupport oleh pemerintah gitu ya dengan pembeli-pembeli LNG yang kita sudah komit gitu. Jadi kontrak jual beli LNG itu mesti kita hargai gitu ya, bahwa kita ada komitmen, karena tanpa ini bisa berdampak kepada kepercayaan dunia investasi global gitu ya, atau mungkin juga dari pembeli terhadap iklim investasi di Indonesia gitu. Ini bisa mempengaruhi lah gitu ya kalau kita tidak menyikapi kekurangan gas yang kita alami sekarang ini. Ya itu memang dinamika kok. Para pembeli LNG kita, long term buyers kita juga mereka aware kalau someday later gitu ya, sometimes during the contract itu ada dinamika gitu. Dinamika itu bisa di konsumen, bisa juga di produsen. Kan bisa juga di konsumen, wah tiba-tiba mereka ketemu gas lain tempat lain lebih murah gitu ya, atau nuklir mereka berkembang, gue mau kurangin deh komitmennya, gimana nih, bisa nggak gitu. Nah itu duduk gitu ya. Atau tiba-tiba mereka ada kebutuhan meningkat nih tiba-tiba gitu ya, kita mau nambah boleh nggak misalnya. Jadi dinamika itu selalu ada gitu ya, baik di sisi konsumen, pembeli maupun penjual. Nah dalam hal ini konteks ini penjual gitu, dulu kita nggak memperkirakan nih bahwa ada demand seperti ini, jadi kita udah komit ke kalian. Nah sekarang kita butuh nih untuk dalam negeri gitu. Nah itu memang spirit long term relationship itu dalam LNG SPA ya itu menjadi faktor yang penting gitu, yang harus kita jaga gitu ya. Pak, kalau boleh tahu nih Pak, apa tantangan untuk memanfaatkan temuan-temuan cadangan gas yang cukup besar gitu? Ya, sekarang ini kita memiliki huge discovery, ya gas discovery. Namun seperti tadi saya sampaikan bahwa lokasi daripada discovery gas yang ada ini ada di laut dalam, gitu. Dan untuk memproduksikan gas ini diperlukan juga pembangunan tambahan LNG, tidak bisa langsung dipipakan. Jadi investasi cukup besar, sehingga gasnya ini adalah gas mahal. So we are living in a gas expensive era. It is huge resources, ya, gitu. Used to be kita punya gas-gas yang relatif murah, gitu ya. Dulu harga gas $2, $3, $4, itu bisa. Sekarang itu gasnya itu untuk kita bisa produksikan karena ini deep water, itu almost double digit, gitu. Jadi di wellhead gas price-nya itu sudah bicara $8-10. Kemudian gas ini perlu di liquefy, gitu. Another investment lagi, LNG. Dalam bentuk LNG kemudian ditransport, ada lagi cost. Setelah sampai di receiving terminal harus dibangun lagi regasifikasi. Jadi end up-nya sampai di pembeli itu mungkin udah di level 15, 16 bahkan mungkin sampai $18 gitu. Itu yang perhitungan dengan full commercial basis gitu. On the other side, kita ada pembeli yang bisa membeli harga komersial, tapi ada juga kita membutuhkan gas ini khususnya misalnya untuk pupuk. Gitu. We need pupuk gitu ya. Ditambah lagi kita menuju era swasembada pangan. Jadi pupuk is critical. We need that gitu. Tapi pupuk ini nggak bisa mengolah gas dengan harga yang mahal gitu. Nah ini ada gap gitu ya. Kan nggak mungkin pupuknya nggak kebagian semuanya untuk ke industri ataupun yang bisa bayar tinggi gitu ya, atau ke power plant gitu. Nah ini kan harus disikapi, harus dijembatani gap yang ada ini gitu. We have rich gas gitu ya, but expensive gitu ya. Tapi kita juga punya cita-cita gitu ya untuk swasembada pangan di mana kita butuh pupuk di situ. Nah, ini perlu dicarikan solusi untuk menutup gap ini sehingga
cadangan yang kita punya ini bisa kita manfaatkan gitu ya untuk tujuan pembangunan kita gitu. Nah, skema normal ini akan berat gitu ya. Bisa kalau semuanya diekspor misalnya, which is nggak mungkin kita lakukan itu. Negara ini butuh gasnya gitu. Nah, supaya bisa ketemu, jadi ini perlu ada kerjasama kalau saya lihatnya gitu ya, antara pemerintah dan juga investor gitu. Mungkin salah satu yang bisa dipertimbangkan itu skema public-private partnership gitu ya, sehingga resources yang ada ini bisa kita monetize gitu ya, government juga ikutan di situ gitu, investor juga ikutan. Nah, investor pun juga akan merasa bertambah nyaman gitu ya untuk memonetasi ini, sehingga gasnya bisa kita produksikan dan kebutuhan gas dalam negeri juga bisa kita penuhi. Jadi it's a win-win solution. Apakah ini gampang? Enggak. Ya, it takes many stakeholders lah, ya kan, untuk kita bersama-sama membahas ini, gitu ya. Who's doing what, gitu. Regulasi apa yang perlu dikeluarkan, gitu, untuk mensupport ini semua. Nah, ini perlu diskusi yang komprehensif lah ya dari semua stakeholder hari, sehingga gas-gas yang sudah ditemukan dengan biaya tidak sedikit gitu ya, ini benar-benar bisa kita manfaatkan gitu ya untuk pembangunan perekonomian Indonesia. Gitu. Seperti itu ya Pak ya. Lalu ada Pak harapan untuk PT Badak nih dalam 5-10 tahun ke depan terkait keberlanjutan dan inovasi, harapan Bapak apa nih? Kita berharap kita bisa play more role di dunia LNG di Indonesia khususnya ya, gitu ya. Kalau kita kan sekarang ini karena lokasi kita di Bontang, ya kita hanya mengoperasikan pabrik LNG yang gasnya ada di Kalimantan Timur, gitu ya. Nah, ke depan kan banyak tuh futures LNG plant, gitu ya. We expect PT Badak ini juga bisa menjadi operator, gitu, menjadi operator di proyek-proyek LNG di depan, gitu ya. We did have a good experience, gitu ya, sehingga untuk mendeploy orang-orangnya ini kita bisa prepare dari sekarang, gitu ya, kita bisa training, kita berdayakan. Jadi by the time nanti LNG plant-nya itu udah bisa commissioning, kita tinggal deploy orangnya yang ready to work, to operate any size of LNG plant, gitu. Jadi mungkin nanti apakah di Masela gitu ya, apakah nanti di Andaman, apakah mau dibangun LNG gitu ya, atau nanti di Natuna misalnya gitu. Anything relates to liquefaction plant gitu ya. Indonesia ini punya yang namanya PT Badak. Gitu. Jadi ini adalah organ institusi yang dimiliki oleh Indonesia yang sudah 50 tahun mengoperasikan pabrik LNG gitu ya. Kenapa nggak kita berdayakan gitu. Oke. Nah, ada nggak nih Pak pesan untuk generasi muda yang ingin berkarir di sektor energi, khususnya di LNG nih? Siapa tahu teman-teman berminat nih. Karena jarang nih. Kalau kita lihat dari portofolio migasnya Indonesia yang ada sekarang, yang akan berkembang ke depan, yang ready to be developed, yang gasnya sudah discovered. Karena kalau migas itu kan ada tahapan eksplorasi, kemudian apakah dia discovery apa tidak, gitu ya. Nah, ini udah terbukti cadangannya, udah proven, yang akan berkembang dalam ya mulai dari sekarang lah ya sampai 20 tahun ke depan. Itu adalah eranya gas / LNG, gitu. Industri ini membutuhkan tenaga kerja. Gitu. Jadi ini adalah kesempatan ya bagi generasi muda ya untuk bisa terlibat lah ya, gitu ya, untuk memanfaatkan
kekayaan Indonesia yang ada sekarang ini. Gitu. We need people, gitu ya, definitely, gitu. Kalau dari sisi tenaga kerja di Indonesia ini beberapa proyek LNG dunia itu orang-orang Indonesia banyak yang menjadi key playersnya di situ. Jadi ya Indonesia ini sebetulnya sumber tenaga kerja untuk proyek-proyek LNG di dunia ya. Iya, harusnya Gitu. seperti itu ya Pak. Iya. Nah kita juga berharap sih dalam ke depan ini di PT Badak sendiri pun kita akan banyak melakukan rekrutmen gitu ya, di samping untuk mengganti yang sudah pensiun, tapi juga kita menyiapkan beberapa proyek-proyek ke depan gitu. Jadi peluang untuk bergelut di dunia gas, industri gas, either di upstream, midstream maupun downstream ini sangat besar. Dan Indonesia butuh banyak tenaga-tenaga terampil lah gitu ya, baik yang operator maupun engineer gitu, itu banyak dibutuhkan dalam kedepannya. Oke, jadi teman-teman kalau bisa disimpulkan dari obrolan kita tadi bahwa Indonesia sebagai pionir LNG global kini menghadapi tantangan ya Pak ya, terkait monetisasi cadangan gas yang tersebar juga gitu. Sementara PT Badak tetap memainkan peran strategis dalam operasi, efisiensi, pelatihan, serta pengembangan teknologi dan pemanfaatan energi bersih untuk mendukung era gas atau LNG sebagai penggerak utama energi nasional hingga 20 tahun mendatang gitu kurang lebihnya. Ya. Terima kasih Pak sudah hadir. Sama-sama, mudah-mudahan sampai ketemu lagi di sesi berikutnya memberi di conference inspirasi. kita ya Pak. Oke, siap. Ditunggu ini teman-teman. Anything to push energy industry di Indonesia, either fossil fuels atau renewables gitu ya. I have a strong passion on it, gitu ya, untuk kemajuan Indonesia, dan yang penting adalah menyongsong energi transisi yang ada sekarang untuk kita bisa mencapai dan keluar dari middle income trend. Bismillah. Sampai jumpa lagi teman-teman. Bye. Bye.